Memang demam yang ditimpakan oleh Allah pada Nabi begitu tinggi sekali, begitu berat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-amthal fal-amthal. Hadirin yang mulia, ketika Israel datang untuk mencabut nyawa, Nabi kata, wahai Israel, ziarah atau untuk mencabut nyawa? Israel katakan, ziarah sekaligus mencabut nyawa kalau diizinkan. Subhanallah. Allah perintahkan kepadaku, sekiranya engkau mengizinkan aku akan cabut, kalau tidak aku akan kembali. Di mana engkau tinggalkan Jibril? Jibril sedang berkabung di langit, wahai Rasulullah, dan para malaikat sedang bertakziah kepadanya karena peristiwa hari ini. Jibril pun turun. Dia tanya, wahai Jibril, apa yang Allah sediakan untukku? Wahai Rasulullah, syurga telah menghias dirinya. Malaikat bersaf-saf bersusun untuk menyongsong ruhmu. Wahai Jibril, itu untukku, untuk umatku. Wahai Rasulullah, Allah mengharamkan syurga untuk umat-umat terdahulu sebelum umatmu memasukinya. Rasulullah katakan, sekarang hatiku tenang. Wahai Israel, mendekat. Maka Israel pun mendekat, mulai mencabut nyawa yang mulia, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ketika ruh itu sampai di pusat, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ketika itu Rasulullah mengatakan, ma asyaddu mirahul maut. Jibril, begitu pedihnya maut. Keluar dari seorang nabi, lisan dari seorang nabi kekasih Allah yang suci dari dosa, yang Allah Ta'ala katakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, alam semesta aku tidak cipta. Tapi Rasulullah katakan, ma asyaddu miraratul maut. Jibril paling mudah. Rasulullah katakan, wahai Jibril, bencikah engkau menatap wajahku? Jibril katakan, ya Rasulullah, siapakah yang kuat menatap wajahmu saat engkau berada pada sakaratul maut? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, pada saat-saat ketika ruh beliau sampai di tenggorokan, beliau berwasiat, usikum bis salah, usikum bis salah, usikum bis salah, wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, jaga salat, jaga salat, kasih sayang kepada orang-orang lemah. Kemudian ketika beliau sudah sudah begitu di akhir-akhir nafasnya, kata Anas bin Malik, aku lihat beliau menggerak-gerakkan lisannya, aku dekatkan. Ternyata beliau menyebut ummati, ummati, ummati. Beliau mengingat kita, hadirin yang mulia. Di dalam riwayat, di dalam yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, Sahih Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan sanad dari Aisyah radhiyallahu ta'ala. Pada saat-saat nazar, Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Di dalam kematian betul-betul ada kepedihan. Di dalam Musnad Abdul Razak disebutkan, ketika Rasulullah merasakan kepedihan maut, ketika itulah Rasulullah mengeluh di hadapan Allah, Allahumma thaqil alayya wa
Cukupkah kita katakan marhaban ya Rasulullah tanpa perasaan kehadiran Rasulullah di hadapan kita? Walhal hadirin yang mulia, Rasulullah senantiasa memikirkan kita di dalam kubur. Merasa cukup kita dengan assalamualaikum ya Rasulullah. Masjid-masjid kosong, tiang-tiang masjid, tiang-tiang madrasah seakan-akan menjadi ganti jamaah yang sholat di dalam. Walhal ketika Nabi sakit parah jelang wafat, Rasulullah berulang kali wudu dan pingsan, tetapi Rasulullah paksakan dirinya untuk berwudu. Dipapah oleh Bilal dan Fudail bin Abbas dalam keadaan kaki terseret di tanah, tetap menghadiri sholat subuh dengan berjamaah. Dan ini adalah fitrah iman, sifat iman. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa fil ashari hum yastaghfirun. Sedikit tidur malam adalah fitrah iman. Bangun di sepertiga akhir malam adalah fitrah iman. Subuh berjamaah adalah fitrah iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah meminta kepada Allah agar ditambahkan kepedihan maut atas dirinya, asalkan umatnya tidak merasakan kepedihan maut. Di mana kita mencari pembela seperti ini? Saudaraku, orang tua kami, ulama, bapak ibu sekalian, adalah menjadi fardu ain atas setiap kita mencintai yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Umar pernah berkata, ya Rasulullah, selain diriku, engkau lebih aku cintai daripada ayahku, ibuku, istriku, anakku, dan semua manusia. Nabi katakan, tidak sempurna iman sebelum aku dicintai lebih dari semuanya termasuk dirinya. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku, kedua orang tuaku, anakku, dan seluruh manusia. Nabi katakan, al-an ya Umar. Ulama ada yang mengatakan al-an maknanya sekarang baru sempurna iman wahai Umar. Ada yang mengatakan, kok baru sekarang? Kok baru sekarang wahai Umar? Untuk itu, hadirin hadirat rahimakumullah, adalah satu fardu ain atas setiap kita mencintai Rasulullah lebih di atas segala-galanya. Dan adalah cinta dusta ketika seorang itu tidak mencintai apa dicintai oleh kekasih. Syarat bercinta adalah mencintai apa yang dicintai oleh sang kekasih. Yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah umatnya. Maka akan menjadi fardu atas kita mencintai umat ini, bukan mencela, mencaci maki umat ini, bukan membeberkan aib umat ini. Man sabar ala akhil muslim sabarahullahu fid dunya wal akhirah. Kita tahu aib saudara kita, bukan untuk kita beberkan di mana-mana. Seorang yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya yang muslim. Kedua, yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah salat. Ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Penyejuk mataku adalah salat. Maka menjadi fardu juga atas setiap kita mencintai salat. Dan Rasulullah telah i'lani, man hafadha 'ala salawatil khams falahu khamsatu khisal. Siapa yang menjaga salat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, setiap ada kata-kata hifadhah atau iqamah untuk salat, maksudnya adalah dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan. Falahu khamsatu khisal, baginya 5 perkara. Yang pertama, yang pertama, la yusibuhul faqr, kepapaan tidak akan menimpanya. Yang kedua, yurfa anhu adabul qabr, akan diangkat adab kubur dari kuburnya. Yang ketiga, yuqta kitabuhu biyamini, akan diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Yamurru 'ala sirat kal barqil khatib, berjalan di atas tiang sirat dengan pertolongan Allah secepat kilat. Dan yudkhiluhul jannah bighairi hisab, Allah memasukkannya ke dalam surga tanpa dihisab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tidak akan pernah mungkin seorang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah baginya. Rasulullah dihantar bukan hanya untuk memberitahu, bukan hanya untuk mengajar, tapi mencontohkan. Tapi bagi siapa Nabi ini bisa contoh? Siapa yang dapat mencontoh Nabi? Allah katakan dalam Al-Quran, syarat untuk bisa jadi makmum Nabi itu bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah uswah hasanah. Untuk siapa? Siapa yang bisa jadi makmum Rasulullah? Siapa yang bisa berjamaah dengan Rasulullah? Liman kana yarjullah. Siapa yang cita-cita hatinya adalah untuk Allah. Siapa yang hidupnya untuk Allah. Siapa yang kematiannya untuk Allah. Siapa yang pagi dan petangnya untuk Allah. Siapa yang siang dan malamnya untuk Allah. Siapa yang menyerahkan hartanya, dirinya, masanya untuk Allah. Mereka lah yang dapat bermakmum bersama dengan Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Seorang ulama bersyair, talibud dunia jahil. Orang mencari dunia ditolak, mencari yang akan dia tinggalkan. Talibul uqba aqil, yang mencari akhirat. Inilah orang yang berakal, mencari yang akan jadi milik. Talibul maula kamil, yang mencari Allah. Inilah yang sempurna. Syarat yang kedua untuk dapat bermakmum berjamaah dengan Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, wawasan akhirat. Wawasan akhirat. Setiap kita yang bawa hidang ke maulid, wawasan akhirat. Kita yang hadir di balai kota ini juga dengan wawasan akhirat. Kita yang bicara, belajar untuk menghadapkan akhirat di hadapan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar juga menghadirkan akhirat di hadapan mata kita. Cita-cita kita adalah kejayaan akhirat. Seorang yang telah disukseskan di akhiratnya, maka keberkahan dan kesuksesan akhiratnya Allah telah akan percikan ke dunia. Ganjaran iman bukan di dunia, ganjaran amal tidak di dunia. Dunia begitu kecil dan sempit untuk bisa menampung ganjaran iman dan amal. Ganjaran mutlak di akhirat hanya percikan berkah Allah akan beri ke dunia ini. Yang ketiga, wa dzakarullaha katsira. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Saudaraku sekalian, kita belajar di sisa-sisa umur yang tinggal sedikit, jangan sampai ada kehidupan kita yang untuk ghairullah, selain Allah. Hatta kita senyum juga untuk mencari keridhaan Allah. Kita ucap salam juga bukan untuk mendapatkan jawaban salam. Kita ucap salam karena ini perintah Allah, karena ini sunnah Rasulullah. Hadirin yang mulia, pastikan hadirin yang mulia, walaupun kita hidup di dunia, berwawasan akhirat. Ini orang cerdas. Orang cerdas itu wawasan jangka panjang. Kalau wawasan yang di depan mata itu orang tolol. Orang tolol. Kalau pintar tingkat kecamatan, wawasannya 5 tahun. 5 tahun ke depan. Kalau cerdas tingkat kabupaten kota dia mungkin 10 tahun ke depan. Kalau wawasan tingkat provinsi mungkin 50 tahun ke depan. Kalau wawasan nasional mungkin 75 tahun ke depan. Wawasan internasional paling-paling juga 100 tahun ke depan. Wawasan akhirat selama-lamanya. Inilah orang cerdas, al-aqiyas, orang-orang yang cerdas, orang-orang brilian. Kemudian yang ketiga, hadirin yang mulia, jangan ada kehidupan kita yang kosong dari zikrullah. Pastikan setiap saat tidak kosong daripada zikrullah. Bahkan hadirin yang mulia, kita belajar, jangan ada usia muda yang kosong dari zikrullah. Jangan ada usia tua yang kosong dari zikrullah. Jangan ada halatul ghina, dalam keadaan kaya kosong dari zikrullah. Jangan kefakiran membuat kita kosong dari zikrullah. Puncaknya hadirin yang mulia, tidak ada nafas yang keluar masuk melainkan di sana ada zikrullah. Apa itu zikrullah hadirin yang mulia? Memutar-mutar tasbih bukan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan,
Al-dzakir wal muti'. Ahli zikir adalah orang senantiasa taat kepada Allah. Hadirin hadirat rahimahullah, kita berdoa kepada Allah sebelum kematian datang. Allah menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya menjadi sebesar-besar cinta dalam hati kita. Bukan bermakna kita membuang kecintaan kepada selainnya. Kecintaan kepada istri, suami, anak adalah sesuatu yang fitrah, tapi kita meletakkan mereka pada tempatnya. Alangkah tidak cocok kalau seorang satpam duduk di depan, kemudian presiden duduk di pintu gerbang. Tidak cocok. Pak Wali suruh duduk pintu gerbang, maju, mundur. Oh, yang masuk, nggak ada undangan. Yang duduk di depan ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadikan Allah, Rasul, agama, kecintaan yang terbesar dalam hati kita melebihi segala-galanya. Apabila kita mencintai Nabi, maka ini sudah cukup menjadi harta, bekal, visa, tiket untuk kita bisa berjumpa dengan yang mulia, junjungan agung, Sayyidil Wujud, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Saudaraku sekalian, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita di masa lalu yang meletakkan Allah Rasulnya entah di mana di relung hati kita, atau barangkali tidak ada Allah dan Rasulnya dalam hati kita, kita bertobat atas masa-masa ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala di sisa hidup yang tinggal sedikit, Allah menjadikan hati kita penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang tua kami, bil khusus para alim ulama, mohon maaf kalau ada yang salah. Ananda baru belajar. Kalau ada kebaikan, tidak ada hubungan sama sekali dengan diri saya. Mutlak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istighfar sama-sama, kita sholawat sama-sama, kemudian kita berdoa sama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وأولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وبارك وسلم. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء وبرحمتك التي سبقت كل شيء، اللهم بأسمائك الحسنى، اللهم باسمك الأعظم الذي دعا به أنبياؤك المرسلون وأولياؤك المقربون وعبادك الصالحون، اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا، اللهم اغفر لنا ولأزواجنا وذرياتنا، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي الرحمة. اللهم شفعه لنا، اللهم شفعه لنا، اللهم شفعه لنا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا، اللهم عظم جلالك في قلوبنا، اللهم عظم جلالك في قلوبنا وسخر الدنيا في أعيننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين، اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الفقراء والضعفاء والمساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حب رسولك، اللهم إنا نسألك حب رسولك، حب أوليائك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم اقض حاجات الدين والدنيا والآخرة بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. Kami hamba-hambamu yang bergelimang dengan dosa, ya Allah. Ya Allah, kami berhimpun di sini, ya Allah, semata-mata untuk belajar menanamkan cinta kasih hati kami kepada kekasih-Mu, ya Allah, yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah mak kami, ya Allah. Ampuni dosa ayah mak kami, ya Allah. Ya Allah, ayah kami pergi pagi pulang utang, ya Allah. Pergi pagi pulang petang, ya Allah, mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Karena sayangnya kepada kami, ya Allah. Karena takut kami kelaparan, ya Allah. Khawatir kami kekurangan, ya Allah. Ya Allah, tapi karena kesibukannya mencari nafkah untuk kami sehingga mereka tertinggal salat, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, mengandung kami sakit di atas sakit, ya Allah. Melahirkan kami pedih, ya Allah. Menyusukan kami susah, ya Allah. Ya Allah, susah karena kami, ya Allah. Susah karena hendak menggembirakan kami, ya Allah. Karena mereka terlambat sholat karena kencing kami di masa kecil, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Karena takut kami susah, ya Allah. Takut kami